Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Baik saudara sekalian, para mahasiswa pasca sarjana Prodi Ilmu Hukum, Magister ya, yang saya hormati. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang topik mata kuliah kita, yaitu penemuan hukum. Ya, penemuan hukum. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu, ya, untuk melihat dan memaparkan apa dan bagaimana penemuan hukum itu. Ya. Baru setelah itu kita bisa melihat dan bisa menyaksikan siapa saja yang bisa melakukan penemuan hukum. Dan khusus pada pertemuan dan pembahasan pada materi ini, kita akan bicarakan khusus yang terkait dengan penemuan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim, ya, oleh hakim di pengadilan, ya, hakim di pengadilan. Baik, nah itu fokus pembicaraan kita. Kalau terlalu panjang tayangan ini, mungkin kita bisa bagi dalam dua sesi, ya, dalam dua sesi tayangan. Tapi kalau dianggap cukup, ya cukup satu sesi tayangan. Baik, saudara sekalian, kita mulai dari pengertian. Ini ada beberapa istilah hukum yang bisa dikembangkan dari berbagai istilah, yaitu ada reforming, membentuk hukum, ya. Jadi itu artinya merumuskan peraturan yang berlaku secara umum, ya, yang lazimnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Reforming pasnya diberikan kepada pembentuk undang-undang, dimungkinkan sebagai pembentuk hukum. Ya. Dengan juga hakim, ya, dalam putusan-putusannya, dan putusan itu diikuti oleh hakim-hakim yang lain, maka disebut jurisdiksi. Kemudian restopasi, menerapkan hukum, ya, yakni menerapkan peraturan hukum yang abstrak, ya, ada satu peristiwa, ya. Karena itu peristiwa konkret harus jadi peristiwa hukum, peraturan hukumnya dapat diterapkan. Oke, ya, itu makna kedua dari restopasi. Yang ketiga, saudara sekalian, rehan having, yakni pelaksanaan hukum, ya. Ini berarti bahwa menjalankan hukum baik sengketa atau pelanggaran maupun tanpa sengketa. Jadi pada bagian ini bisa dipahami bahwa penemuan hukum juga dalam arti pelaksanaan hukum, ya. Pelaksanaan hukum artinya hukum itu dilaksanakan oleh siapa saja, juga bagian dari penemuan hukum. Kemudian menciptakan hukum, ya. Di hukum sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan, ya, dari tidak ada menjadi ada. Itu bagian dari penemuan hukum juga. Kemudian yang berikutnya refining, penemuan hukum atau law making dalam bahasa Inggrisnya, dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada, ya, tapi hukumnya sudah ada, namun masih ada. Jadi bisa berpendapat, ya, hukum tidak selalu berupa kaidah dasaran baik tertulis atau tidak, tapi berupa peristiwa. Nah, ini bisa dilihat undang-undang keliru nih, bukan undang-undang 48 nih, tahun 2009, ya, undang-undang kekuasaan kehakiman. Nah, itu dalam beberapa pengertian tentang penemuan hukum. Kemudian yang berikutnya, apa dasarnya? Ini Undang-Undang, ya, 48 2009, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Nah, sekarang istilah merdeka itu sedang gandrung, ya, digandrungi oleh banyak orang, ya, termasuk dalam sistem pendidikan tinggi kita. Jadi belajar merdeka, ya, kampus merdeka. Dalam rangka kampus merdeka itu juga satu, SKS itu bukan hanya dalam arti jam, tapi bisa dalam arti di kampus, di mana mahasiswa bisa melakukan penerapan ilmu sebagai SS. Jadi SS bukan bukan hanya jam. Kemudian kampus merdeka itu artinya bahwa mahasiswa dalam satu prodi boleh milih tertentu di prodi lain atau pindah prodi dalam baik dalam satu universitas maupun di universitas. Oke lah, itu istilah mereka, istilah kampus merdeka ini. Ya. Menghamba kepada Allah dengan merdeka juga dulu sakit, ya. Kemudian pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak, memeriksa, mengadil dan memutus satu perkara yang diajukan dan tidak ada memeriksa dan mengadilinya. Ya. Jadi menurut hakim, ya, berdasarkan dasar hukum yang ada ini. Ya. Jadi yang pasif, ya, karena dia pasif maka dia harus menerima apapun, ya, biar hukumlah nanti yang menentukan apakah perkara ini
sebuah perkara yang perlu diputus, ya, dikabulkan atau tidak dikabulkan, atau juga bahkan tidak diterima. Ya. Kemudian kalau undang-undang kehakiman mengatakan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar hukum dan dasar putusan, juga memuat pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang itu, ya, atau sumber hukum tak tertulis lain yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oke. Nah, ini bahasan berikutnya yang mau kita bicara tentang bagian dari penemuan hukum itu. Ya. Ini ada MPH, mungkin ini intinya dari pembahasan bagian metode penemuan hukum ini. Pertama, interpretasi, argumentasi, dan eksposisi. Ya. Ini bagian dari penjelasan dari hukum. Baik, saudara sekalian, kita ingin menjelaskan tentang bagaimana interpretasi itu di dalam melakukan penafsiran, ya, hakim. Ya. Jadi penafsiran itu ya entah boleh oleh hakim, oleh siapa saja, ya, sebagai salah satu objek yang melakukan penemuan hukum. Kalau kegiatannya dilakukan oleh hakim, maka penafsiran itu adalah kegiatan hakim dalam menemukan hukum, ya, yang dilakukan dengan cara menafsirkan arti atau maksud penjelasan mengenai teks undang-undang itu, ya, untuk diterapkan pada peristiwanya. Ya. Jadi di sini hakim masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Nah, ini kegiatan penafsiran, ya. Dari kegiatan penafsiran ini nanti apakah dari sana kemudian hukum baru yang diciptakan, ya, atau bermacam hukumnya memang ada tapi dia nggak mau pakai karena berdasarkan regulasi yang dibuat. Jadi penafsiran itu adalah kayak menerangkan bahasanya, membatasi, mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka memecahkan satu masalah itu. Jadi seorang penafsir berarti dia harus mampu untuk membuka tabir, ya, membuka tabir apa yang tersebut di balik teks. Nah, kenapa ada interpretasi dalam kegiatan hakim khususnya, ya, yang mengungkap satu teks hukum, ya. Karena hukum itu yang itu sering berubah, ya. Sementara masyarakat terus berubah, ya. Oleh karena itu undang-undang tidak bersifat faktanya, ya. Sementara di sisi lain undang-undang tidak lengkap, undang-undang juga kadang tidak jelas, ya. Nah, karena itulah dalam kerangka seperti ini maka dilakukanlah salah satu bentuk metode penemuan hukum itu adalah penafsiran gramatikal. Jadi penafsiran gramatikal ini adalah penafsiran yang berusaha menemukan arti kata atau kalimat dalam teks peraturan perundang-undangan. Ya. Maka setelah hakim menggunakan metode penafsiran di dalam menemukan hukum, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya. Bisa iya, bisa tidak. Apakah selalu? Tidak selalu. Ya, tidak selalu. Putusan-putusan hakim, ya, itu menggunakan penafsiran, ya, selalu menggunakan penafsiran. Kalau undang-undangnya sudah dianggap jelas dan umum, mungkin hakim nggak akan melakukan penafsiran lagi. Ya, ya, tapi kadang ya jelas yang melakukan penafsiran. Kalau ditanya apa selalu, kan tidak selalu, ya. Ditafsirkan urai gitu, maksudnya ditafsirkan itu bukan hanya tidak mencantumkan. Kalau mencantumkan ya, tapi mengurai satu kata demi kata dalam putusan itu ya tidak selalu, ya. Tidak menggunakan metode penafsiran untuk menemukan hukum, ya. Nah, itu gramatikal. Jadi berusaha menemukan kata dalam teks perundang-undangan. Misalnya ada kalimat begini, dilarang menginjak rumput di taman kota. Ya, itu. Lalu dihadapkanlah ke persidangan misalnya sebuah fakta ada orang berlari atau berjalan di rumput taman itu, ya. Jadi dia nginjek sebenarnya, tapi ada berlari dan berjalan. Nah, apakah berjalan atau berlari itu masuk dalam kategori menginjak apa enggak? Nah, itu nanti pekerjaan hakim menafsir dengan gramatikal, dengan tata bahasa. Ya. Nah, jadi ini selalu dihubungkan dengan kata yang digunakan dalam bahasa sehari-hari, ya. Atau juga dalam peraturan perundang-undangan kata-kata itu harus diartikan, ya, seperti atau sebagaimana kata yang diartikan dalam bahasa sehari itu. Ya, dari hukum keluarga, ya. Ini yang banyak di pengadilan agama itu ada perselisihan terus-menerus. Ya, kalau keluarga ke keluarga, ya, perkawinan, ya. Tapi kalau sengketa soal ekonomi syariah itu banyaknya perbuatan melawan hukum. Ya. Di antaranya misalnya kalimat dalam pasal 19 huruf F itu yang dikatakan bahwa terjadi perselisihan yang terus-menerus antara suami istri yang sulit didamaikan. Nah, itu mestinya perselisihan terus-menerus dan istri harus diberi arti. Apa maksudnya? Ya. Nah, dalam putusan pengadilan ada yang satu, ada yang tidak. Ya. Misalnya gini, salah satu perpres, ya, yang salah satu mati di Indonesia, ya. Itu di situ tegaskan bahwa pelaksanaan hukum itu dilakukan dengan cara ditembak. Jadi secara ditembak itu tentu bisa ditafsirkan bahwa
penembakan tersebut itu adalah bukan asal tembak, tapi penembakan yang menyebabkan kematian si terbunuh atau si terhukum maksudnya. Ya. Jadi si terhukum itu ditembak sampai mati. Bukan ditembak. Nah, makanya kalau di kalau Anda pernah ke Arab Saudi, ke Mekah ya, baik umroh maupun haji, kemudian di city tour ya, di daerah Jeddah itu ada namanya Masjid Qisas. Masjid Qisas itu adalah masjid yang untuk orang yang kisos ya, yang diberikan hukuman ya. Nah, di situ oleh masjid yang di samping itu juga masyarakat di setempat boleh menontonnya, tapi tidak bawa kamera ya. Jadi ada Masjid Qisas di pelataran samping masjidnya itu, pelataran ya, ya samping lah masjid itu ada tempat untuk memberikan sanksi hukum ya, dalam bentuk kisos ya, bentuk kisos. Oke, kemudian kedua, penafsiran tadi. Jadi penafsiran tadi adalah ya, penafsiran yang secara resmi ya, terhadap maksud dari ketentuan satu peraturan hukum itu dimuat dalam peraturan hukum sendiri. Ya. Karena penafsiran tersebut secara asli memang berasal dari hukum. Jadi penafsiran otentik mungkin nanti mencari penjelasan di dalam pengertian-pengertian yang umum dalam setiap peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi itu adalah penafsiran otentik. Ya. Nah, misalnya penafsiran kata alam yang diatur dalam pasal waktu atau masa di antara matahari terbenam dan matahari. Ya. Jadi melakukan penafsiran terhadap sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi satu pasal dalam peraturan perundang-undangan dicari dasar historisnya seperti apa. Makanya tambahan disusunan kajian historis ini melalui RUU, RPP, Raperda dan lain-lain. Ya. Juga menulis sembilan DPR, DPRD ya. Atau juga mungkin mencari di hari saja naskah rancangan dari peraturan itu. Jadi mencoba melakukan analisis historis ya terhadap peraturan-peraturan yang mau dikaji. Nah, itu juga penafsiran juga ya. Nanti karena kita perkawinan bersyarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku itu kan pasal 21. Ya. Nah, itu kan mungkin bisa cari dulu ketika nyusun undang-undang itu gimana ceritanya. Ya. Itu kan daftar sistematis. Ya. Jadi penafsiran sistematis ini didasarkan pada sistematika pengaturan hukum ya, dalam hubungannya antar pasal atau antar ayat. Jadi menafsir berdasarkan ayat. Kalau otentik atau dijelaskan gitu ya, yang diatur dalam pasal 87 KUHP. Ya. Itu secara sistematis ditafsirkan sebagai dasar pasal-pasal KUHP. Pasal 130 dan 140 KUHP juga mengatur tentang aneka macam makar beserta sanksi hukumnya. Nah, itu jadi penafsiran ini penafsiran dan peraturan. Ya. Kemudian teologis. Jadi penafsiran teologis ini seseorang ingin mengkaji satu pasal, satu peraturan, maksudnya lebih kuat. Ya. Jadi apa sih maksudnya? Yang sama dengan nimbun sembako pada masa COVID sekarang ini, ya, itu secara sosiologis dapat ditafsirkan dalam konteks yang orang yang mengalami masalah hilang, kemudian juga pernah vitamin hilang, susah nyari vitamin saya itu ya. Makanya nah, maka mungkin akan dijat berdasarkan alasan teologis ini, seorang yang menimbun barang itu bisa dipandang, bisa dianggap sebagai orang yang melakukan tindak pidana, ya, tindak pidana kejahatan untuk mengacaukan perekonomian masyarakat. Meskipun tujuan orang itu merugikan banyak orang, banyak kematian lah ya. Situasi COVID banyak contohnya, vitamin hilang lagi yang bukan oleh banyak orang. Nah, ini penafsiran yang bisa dijelaskan dari penafsiran yang adalah penafsiran ekstensif. Ya. Jadi penafsiran ekstensif itu adalah meluas yang ada dalam satu peraturan perundang-undangan. Misalnya, pengertian barang yang itu masih terus sakit. Apakah makna barang itu mencakup aliran listrik sehingga menyambung listrik tanpa izin sebagai pemberian. Ya, itu ekstensif. Ya, tergantung dari kebutuhan hakim ya, berbeda. Ya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah penafsiran restriktif. Ya. Itu kebalikan dari penafsiran ekstensif. Jadi yang restriktif ini sifatnya membatasi, bukan memperluas. Bahkan memperkecil makna dari satu undang-undang. Ya, satu kalimat yang ada dalam undang-undang itu. Ya, sehingga logisnya dibatasi. Ya. Misalnya kerugian. Apakah kerugian itu termasuk kerugian yang terwujud seperti sakit dan sebagainya? Itu tergantung dari bagaimana hakim melakukan penafsiran. Apakah mau diperluas kerugian itu apa atau mau dipersempit maknanya? Ya, maknanya. Kemudian penafsiran analogis, kias kalau dalam bahasa misalnya dalam bahasa ya. Sama nanti kita bicara dalam hukum Islam juga ada dalam peraturan hukum kan. Nah, jadi analogis ini memberi tafsir peraturan undangan ya, dengan menjelaskan ibarat atau kiasan ya pada kata-kata itu. Sehingga satu peristiwa yang sebenarnya tidak dimasukkan lalu dianggap sebagai sesuatu sesuai dengan bunyi peraturan itu. Ya, tadi misalnya contoh menyambung listrik itu dianalogikan sama nggak dengan mengambil aliran listrik. Ya.
Atau juga misalnya bukan soal yang bawaan, itu diambil dari ketentuan mengenai perwalian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 452 KUH. Itu ketentuan untuk mengenai anak yang belum dewasa itu tercantum di pasal 331 yang bisa menyebutkan ya. Dalam bagian itu ada beberapa pasal ya. Itu juga berlaku terhadap bagian itu. Saudara sekalian, nah penafsiran itu yang saya tadi menjelaskan tentang mengenai penafsiran yang boleh hakim ya. Atau siapa saja lah penafsiran baik oleh hakim maupun otoritas umum ya, itu bisa dilakukan berbagai penafsiran terhadap mana ya itu. Baik lagi kita mulai dari dua ya supaya tidak terlalu berat untuk ditanya. Kita khawatir nanti terlalu berat untuk ditanya kalau satu kaligus ya kita nanti sambung lagi. Baik, kira itu dulu ya, nanti kita sambung ke sesi berikutnya.